Karena kita laki semua, kita akan pengen ngukur seberapa panjang penis kita masing-masing. Ya bukan begitu. Aku tidak punya penis, punya titit. Kalau dari kenakalan remaja, Yang lu udah maksudnya wah ini sampai lu plan sebaik mungkin gitu. Ada nggak bandel? Oh iya. Ada. Iya. Ada. Ya betul. Kalau cuma bolos kan, gua bolos gitu. Iya, betul. Paling bohong. Ini lu sampai mikir, wah gua nanti kalau ini. Ada, Iya. ada. Iya, betul. Bagus. Anak laki remaja tidak mungkin yang tidak merasakan miras. Pasti. Oh, enggak, gua enggak. Nggak mungkin banget. Gua dulu kenal. Gua dulu STM Enggak, manis, masih STM manis. Nggak mungkin banget sih. Rasa anggur Enggak. tapi. Anggur orang tua, lu pasti benar. Anggur orang tua dari harga masih. Sebentar, es teh manis rasa anggur tuh gimana sih? Tapi bener, dari itu anggur orang tua rasa dari harga 4.000 sampai sekarang 60.000 ya mungkin ya. Mungkin ya. Sekarang gua udah Enggak tahu ngerasain. gua. Nggak tahu. Terakhir gua dulu 45.000. Iya, itu Gua dari nggak harga tahu, nggak pernah 4.000 beli. dari harga 4.000 gua udah ngerasain. Soalnya sekarang udah viral. Apa? Orang tuh anggur merah, Oh, kan udah dia- viral. dia- Gara-gara emang sering masuk Holy Wings. Enggak, itu udah viral dari sebelumnya karena dia Packaging ada baru. dia sering masuk ke acara konser-konser gitu Betul, ya, betul, ke betul. Kalau Dulu lu udah- sering main ke puncak, itu balihonya gede banget orang tua. itu udah lama banget. Cuma maksudnya AO itu terkenal semenjak ya menurut gue ya semenjak adanya gigs. Betul. Kayak Segidok itu dia ambil nomor. Ya, Segidok tuh sama dia. Ya itu yang benar-benar terencana sih sebenarnya ketika lu sudah mulai mengenal alkohol sih. Iya, maksudnya Itu gua memplanning misalkan, "Weh, malam nongkrong yuk." Ngapain nih? Mabok kita. Oke. Entar gua pakai dari rumah udah pakai topi, ngantongin install. Wah, itu Bisa buat apa? mata tangga merah, Bos. Oh. Ya, udah kalau udah alkohol udah pasti tes senannya ada lagi lah, nggak mungkin alkohol doang. Berarti Oh iya. Berarti iya. dia benar-benar terencana. Sangat Iya. terencana, sangat terencana. mata nggak merah, cuman badan merah semua. Sangat terencana, iya. Kepiting. Bahkan sesekali gue tidak menyiapkan itu kan. Bukan. Pulang nih, naik sepeda nih, kan kita lagi pada main sepeda gitu. Ya Allah. Jalan, Kenapa? Bentar, ini naik sepeda doang aja lu heboh banget. Enggak, lu pas minum itu kapan? Iya, SMA kapan? apa SMP? SMP. Lu naik sepeda? Anjing. Tobat-tobatnya gue itu SMA malah gue udah berhenti. Enggak, lu naik sepeda. Naik sepeda. Anjing. Sebentar. Jalan kaki gua. Ya lu kok seakan-akan lu lebih kaya ya? Iya. Aslinya mah enggak. Anjing. Aslinya mah enggak. Lu ngikutin kardus Iya. lu. Anjing. Terus lanjut. Tapi benar ketika gue lagu udah mulai tinggi-tingginya nih kan, naik sepeda miring kanan, miring kiri. Bapak gue udah mantau dari jauh. Wah, anak gue mabuk. Lu bayangin ya. Tadi naik sepeda begini deh. Itu benar. Sampai gue depan, udah mau dekat rumah. Wih, Anjing, bapak anjing. gue depan gue anjing. Gak seru cerita lu tuh. Cerita lu gak seru. Tapi emang gue dari tadi ngantuk deh. Tadi gue nguap kok beneran. Nah tapi gini loh, gue gak habis pikir. Gue gak habis pikir cuy ya. Lu bener-bener niat dari kecil naik sepeda jam 3 pagi. Men. Gue sih tau gak lu kalau gue ya, nih gue tidur. Sumpah. Lu di daerah lu jam 3 pagi gelap atau Terang. terang? Gua Jam 3 pagi dia. Jam 3 pagi dia udah ada matahari. Daerahnya dia. maksud gua Areanya. daerah gua kan tinggal di komplek. Wah, Wah, anjing. Statement ya, sombong. Statementnya boleh juga ya. Kaki lu biasa aja. Ya. Jadi rumah gua tuh deket komplek elit, salah satunya Bintaro. Oh, deket. Belum masuk, Cuk. Enggak, ini komplek elit, belakangnya perkampungan ya. Di belakangnya komplek juga. Yang jatuh banget ya. Beneran gua pernah waktu itu pas gua ribut kan sama anak kampung. Lu mau lu ribut sama anak ska. Gua gak takut sama anak ska gitu. Apaan sih ska? Sekampung. Satu orang kan. Nggak jadi gua. Anjing. Jadi artinya gua bener-bener tinggal di komplek. Rame banget dong, Bos. Gua tinggal di Rame komplek. banget dong. Pas dia bilang sekampung lu pasti
langsung. Kurang lucu. Kalau gua garing. Dulu kan belum ngerti gitu. Belum ngerti. Gua kabur kan. Baru dibilang sekambung. Oke. Besok lanjut lagi ya. Usaha Anda udah bagus. Oke. Latihan lagi. Ya, coba dilatih lagi ya. Kayaknya jayusnya itu di daerah lu udah jayusnya udah dari kawan tahu kayaknya. Makanya ya itu gua dari mulai gua nggak tahu ya tiba-tiba kok gua bisa pengen cari tahu tentang cewek gitu, tentang Jabra gitu. Ya gue main ke Tegarotan. Kalau lu dulu. Tapi nih, gue lanjutin. Kalau ngomongin soal cewek ya, gue dulu punya pengalaman ini. Nongkrong sama teman-teman gue nih sampai 3 jam setengah 4 pagi lah. Iya, posisi udah gitu nih. Posisi udah gitu kan. Pulang nih kita jalan Ini berdua. kapan nih? SMP SMA deh. Gila ya. Gue nggak bisa pikir lu gue SMP SMA nggak segitunya gue. SMP. Terus. Berarti orang asli. Tapi serius tuh, gue pulang berdua nih. Udah gitu nih, ayolah pulang lah gitu. Udah malam nih, orang tua udah tidur kan, udah aman gitu. Gue pulang, depan gue ada pakai rok mini payut ya, baju tank top, rambut panjang. Wih, Wah. cakep tuh. Bos, seksi. Wah, Ikutin no, ikutin saat ikutin. Naik sepeda lo? Jalan kaki. Oh jalan kaki. Makanya jam 3 jam setengah 4 Iya. berdua sama temennya. Ada cewek Gua di jalan. enggak deh. Takutnya mereka berdua. Iya. Jangan mereka berdua belum sebenarnya. kenal. Iya. Kan tadi dia bilang gua sama temen gua gak ada tuh sampai Saat sekarang. itu gua sama dia belum ketemu di GPS, belum ketemu. Oh iya. Dulu gua masih nanya sama pohon. Kalau sekarang kan ada Google ya. Iya. Lu masih ketok tuh pohon ya. Lanjut. Iya. Terus gua ikutin no, ayo kita ikutin. Wih, gue kayak digiring ke bawah kolong tol daerah Priok ini nih, Warakas belakang tuh ada kolong tol tuh kan. Di bawah gue kesana tuh ke kolong tol. Pas di bawah kolong tol dia berdiri, buka nih celana. Wih, Serius, set. Kencing dong. Wah. Dia kencing berdiri. Tapi kencingnya berdiri itu. Dia nengok begini, sini. Gua sadar lari langsung. Wah anjing Oh jadi dia sempet panggil, Sempet nengok, buka set. Wih, berdiri kencingnya anjing. Berarti Nengok sini gitu. mending gua ya berarti ya. Tapi tahu nggak lo kalau kayak gitu ya, gue pernah ada satu cerita dulu zamannya kuliah apa SMA gitu ya, gue pernah ngapel. Terus akhirnya gue tuh naik angkot dulu. Ih, kasihan banget. Anjing lu sepeda doang enggak usah. Gue naik angkot dulu. Jadi waktu itu emang kendaraan gue lagi gak ada. Terus akhirnya gue naik angkot. Sampailah pulang malam nih. Enak nih. Waduh. Pulang malam nih. Pokoknya pulang malam gua tuh sampai dini tuh kalau yang Cawang, bukan Cawang, Jatinegara, Cipinang. Oh iya. Cipinang kan zaman dulu tuh banyak banget tuh. Yang sampai sekarang. Sampai sekarang ya, yang Keratin yang Dewa tau gak lo? Sekarang. Keratin yang Dewa. Oh lu gak tau aja. Nah itu nanti akan ada di episode yang lainnya pembicaraan itu ya. Nah itu tau gak kan gue turun nih. Gue turun dari Metro Mini mau naik Patas 42 apa 47 ya, pokoknya ke arah Priok tuh. Yang dulu terkenal banget copetnya lah tuh. 43. Cawang video. Iya, Cawang Uki. Terus udah gitu. Karena berdua cuma mereka. Yang ngerti cuma mereka anjing. Karena lu dari Medan kan. Gua dari Medan. Gua anak selatan. Enggak, wah. Selatan, lu pinggiran selatan. Jadi pas gue turun dari angkot, gue naik angkot dulu untuk naik ke 43 gue jadi transit gitu. Turun dari angkot cuy, gue udah ditarik-tarikin cuy sama perempuan. Oh ya? Gue kaget gitu, ada apaan nih gue bilang gitu. Sini ditarik-tarik gitu. Jadi mereka tuh ada kayak ruko gitu yang gue nggak tahu dalamnya apa. Jadi di depannya tuh ada dangdutan, terus ada ABG-nya pada nongkrong. Nah ABG-nya tuh narik gue. ABG-nya narik gue. Udah gitu kan, oh enggak, gue cabut, akhirnya gue jalan lebih maju lagi untuk menghindari itu ke daerah lebih sepi lah. Terus gue lihat, oh udah pas lah di sini nunggu patasnya, nunggu bisnya. Karena gue pikir, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang dekat sama gue, maksudnya biar gue nggak digodain.
ada loh di dekat mobil gitu, ada mobil nih. Terus dia manggil gini. Anjay. Terus gue langsung, gue diem. Terus gue nengok. Nengok, terus dia langsung. Wih. Gue diem, gue nengok lagi terus dipanggil. Gue nengok lagi ke dia, terus tau gak ekspresinya dia gimana? Waduh, gue langsung cabut. Gue sumpah gue langsung kabur. Gue langsung kabur. Ya begitulah saya. Dulu saya nggak kenal seperti itu. Tadi katanya nggak Saya bandel. takut. Iya, makanya saya nggak bandel. Makanya saya kabur. Kan saya bilang, Gini. enggak, aqua, Oh, aus. Iya, iya. Mungkin mbaknya itu aus. Di situ nggak ada warung. Enggak. Itu Ketika ada ada orang. orang yang ketika malam-malam menawarkan begini, itu bukan mbak-mbak, percaya sama gua. Iya, betul. Bukan mbak-mbak nggak mungkin. Enggak. Enggak, ini mungkin jalan angkotnya nggak ada jauh, Nu. Aus. Makanya Iya benar. Minum mas. Makanya kenapa positifnya kita mencari tahu ya situ. Nggak taunya kan ternyata banci kan gitu kan. Jadi nggak melulu cewek ternyata. Kita harus cari tahu kalau daerah sini tuh lebih banyak banci. Lah kalau tiba-tiba udah terlanjur kita sewa, Berarti lu udah ada statistiknya dong. wah anjir. Bagi gue channel juga seperti biasa. Legend. Persentasenya berapa gitu. Ya itu yang paling the best ya di mana. Oke. Gila sih. Terus kalian keluar dari bandelnya itu gimana sih? Enggak kalian deh, kalian kita bertiga deh. Enggak. Si anjing ini enggak. Iya, gue nggak ada, gue nggak. Gue keluar dari bandel. Karena gue nyaman terus hidup gue. Kapan? Gue dulu minum. Pernah. Enggak, yang dari cewek itu. Iya, maksudnya gue minum pernah. Gue ngerokok iya. Lu nggak ngerokok sekarang? Iya itu makanya. Alhamdulillah gue bisa berubah. Karena gue rajin. Enggak apa? Udah lihat belan tete orang. Gue kan berpikir karena gue ketemu bini gue. Ya, Ada yang lebih membahagiakan daripada merokok. Belan tete orang. enggak satu gue kenal itu semua. Emang gue tujuannya ya namanya masih muda ya nyari tahu kan. Nyari tahu gimana sih kalau cewek malam tuh ya kan. Tapi ya gue nggak sampai transaksi gitu enggak. Deal enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak Dan pernah. titik baliknya karena apa dan biasanya kalau gitu deh. Iya. Titik baliknya itu kalau tadi yang gue sangkut pautin kayak rokok, gue lebih pas SMA gue punya hobi yang gue fokusin. Mungkin dari SMP tapi gue putuskan itu gue harus fokus nih gitu. Gue kayak suka naik gunung, akhirnya gue berhenti ngerokok. Terus gue ngurangin tuh kayak minum ya kan. Artinya kalau gue tetap masih ngejalanin itu, ya fisik gue bakalan rusak gitu. Gue nggak bakal kuat buat naik gunung. Lu ketemu hobi baru yang lu lebih sayang gitu. Yang gue lebih positif lah. Tapi bener ketika gue pindah ke Jawa itu, ya pasti lu bakal ketika pindah ke rumah baru adaptasi lagi sama lingkungan dong. Awal pasti nggak punya teman. Yang kita biasanya hidup gue nih dari SMP kelas 1 itu gue nggak pernah pulang ke rumah, jarang pulang ke rumah, sangat jarang pulang ke rumah. Gila, mana? Iya gue Ke rumah nenek, iya dekat banget. enggak kayak teman sama dede nih. Gue temen itu bisa sebulan 2 bulan nggak pulang. Wah, gitu. Anjing, Makanya udah dianggap anak lu rumah contohnya. Gue pernah pulang ke rumah posisi hujan-hujanan. Sampai pulang ke rumah ada bapak gue. Bapak gue jawab apa? Kapal lu nabrak karang. Biasa ya, kena laut gitu ya. Udah mati kapal gue tenggelam dong gue. Gue kayak orang belayar jadi. Lu udah berlayar jauh gitu ya. Tiba-tiba karam gitu, balik rumah. Gue jarang pulang sih gitu. Makanya ketika ke Jawa tuh, udah pindah ke Jawa, yang biasanya kita tidur paling gitu 2 jam 3 jam udah cukup lah dari kecil dulu gitu. Karena kasihkan main terus tiba-tiba sendirian gitu kan. Nah itu gue pakai buat merenung sih. Bukan buat coli. Enggak. Tapi kalau stensil. Tapi kalau gue nih, walaupun lu nggak nanya, gue jawab sendiri dah bos. Tapi kalau gue tuh selalu mikirnya gini, kayak misalkan contoh ya, begadang.
begadang nih. Atau nggak usah gitu deh. Pasti di zaman dulu anak periuk nih ya. Bulan puasa Iya. itu pasti akan nongkrong sampai sahur. Iya. Dan itu pasti akan keluar naik motor. Misalkan malam minggu lah. Malam minggu itu bisa-bisa keluar naik motor ke Kemayoran lah apa segala macamnya gitu loh. Dulu tuh setahu gue. Dan gue pernah ikut itu. Terus udah gitu malam takbiran itu pasti. Itu pasti dan ya kalau gue ya nggak enak itu pada saat oke lah misalkan malam ini ya. Jadi malam takbiran sampai pagi terus lu pas sholat itu tuh kayak aduh berat banget, wah parah berat ya. Lu bayangin cuy, ibaratnya gini, lu begadang, lu jalan-jalan seneng-seneng nih ya, seneng-seneng itu saat pulang bisa subuh jam 5 itu pulang, terus langsung lu dipaksa untuk sholat, mau nggak mau lu harus jalanin karena itu paksaan, bukan dari keinginan lu. Astagfirullah. Si anjing. Jadi gua Terus itu tuh, gila rasanya, mata itu berat banget, wah gila. Terus gue tuh, nah di situ tuh gue berubahnya, maksudnya akhirnya gue pokoknya dari SMP itu akhirnya gue bisa berpikir kayak, gue nggak mau lagi lah, gue takbiran keliling-keliling, gue nggak mau lagi. Jadi mendingan gue tidur. Karena pas sholat itu tuh gue iri banget sama orang yang bisa sholat tapi nggak ngantuk. Oh, sholat sepenuh hati gitu ya? Iya, enggak maksud gue gini, lu dengerin ceramah, lu dengerin ceramah, lu dengerin gitu, tapi lu nggak wih itu mata lu perih, Gue pikir, apa gitu. gue pikir pas sholat lagi sujud. Tapi gua boleh cerita sedikit nggak sih ini pengalaman soal Ramadan? tapi Ramadan tuh paling the best. Betul. Makanya Ramadan itu selalu ditunggu-tunggu. Lu mau cerita? Nanti. Oh iya benar sih. Episode selanjutnya. Itu seru sih Ramadan. Nanti. Ada waktunya. Ada waktunya. Kalau dulu gua berhentinya akhirnya Pas duitnya habis. Enggak, Tuh, mak parah. udah pada nyadar nih. Udah pada nyadar kalau lu tuh Kadang beda sabu. Di Medan nggak sabu bos, daun. Wih, Daun hijau. Kita original. Original. Jadi orang tua udah emak tuh kan dari dompet emak kan. Emak udah, kok uang gua hilang? Lu ambil ya? Enggak. Nanti besok-besok kok uang gua hilang? Lu ambil ya? Enggak, tapi nuduhnya ke gua terus. Akhirnya ketahuan lah sekali, bukan ketahuan sih, cuman pas gua pulang sekolah nih, abang gua langsung nodong, langsung stop kan. Lu nyuri uang mak ya? Udah lu jujur aja kenapa, lu cerita. Wah di sana gua nangis habis-habisan. Gua bilang, Itu titik balik lu ya jadinya. gua bilang, maksudnya untuk problem nyuri ini ya, gua sampai bilang, wah iya, habisnya gua iri, gua bilang, teman-teman gua ada mainan, gua nggak punya. Tapi ya posisi wah emak gua juga nangis, abang gua juga bilang ya udah lain kali jangan lagi, ini lupain aja lah. Tapi kita. lu nggak sempet digebukin? Enggak, Sayang banget. Karena gua nunggu cerita itu no. jangan jangan salah lo, itu lebih sakit lo, karena gua tipe anak yang digebukin. Oh gitu. Gua orang tua gua tipe yang gebukin, soalnya dari kan kita 4 bersaudara, 3 cowok 1 cewek kan. 3 cowok ini dulu pintar, tapi ada masanya anjlok. Kayak gua SMP gua anjlok banget, SMA baru balik pintar lagi. Kalau abang gua kebalikan, SD SMP pintar, SMA yang anjlok. Itu memang emak gua tipe ajar, tapi pada saat itu emak gua udah nggak ngajar lagi, udah nggak mukul, nggak nyikat, cuma nangis doang. Wah itu lebih sakit bro. Iya benar. Itu lebih sakit bro. Ya benar. Ya kalau sama orang tua sih lebih baik. Lu kalau dipukul yang lebih sakit tuh sebenarnya antara tiba-tiba dia nangis atau enggak elunya dicuekin. Iya. Lu pernah nggak ngerasain kalau misalkan orang tua lu tuh Enggak. wah lu pernah. nanti suatu saat kalau suatu saat Wajing lu doain. oh ya enggak misalkan jangan sampai lah. Tapi lu kalau misalkan lu mengalami itu Iya. luar biasa sih menurut gua, itu edan banget sih. Jadi bener-bener lu kayak nggak dianggap cuy, lu di rumah tuh nggak dianggap. Gua pernah sekali bukan dicuekin, gua sering pulang malam akhirnya kok dipukulin kaki gitu kan, dipukulin kan udah biasa kan. Wah kok dulu pas
latihan karate lagi, dipukulin pakai sapu. Wah, gua nggak sakit ya. Wah, Ajaib. gua udah latihan karate, gua sampai mikir gitu pas Berarti lagi anak di gua mana. jangan gua ajarin karate ya. Iya. Pas gua pukul, lagi abah, lagi. Biar kuat. Soalnya dulu pas sebelum latihan karate, gua digebukin kan gua nangis dong. Iya. Ini udah lama nggak digebukin lah. Kok nggak sakit? Wah, efek karate nih ya kan. Tapi tiba-tiba terakhir, memang lu anak kurang ajar, tampar gitu. Tamparnya biasa aja, gitu doang. Iya. Wah, jadi di sana gua langsung nangis habis-habisan. Gara-gara tamparan. Oh, iya. Tapi dipukulin gimana? Enggak gua masalahnya nggak tamparannya biasa aja, cuma ada paku jelas. cincinnya dibalik semua. Cincinnya dibalik semua. Cincinnya teh sih nanti gede banget. Masa dia nangis ya kan? Pelan sih, cuma celep ketusuk nangis. Artinya, berasa sih. ya artinya, Dia cabut paku. berarti artinya kita semua punya titik balik lah ya. Bener. Ya, Dan gue pasti. kayak Sherry tadi bilang ketika digebukin, benar gue digebukin sampai sebonyok apapun sama bokap gue tuh, gue akan bandel lagi. Iya. Iya. Jadi Iya. gue pernah ngalamin satu kejadian nih karena gue udah lewat nakal ya. Nyokap cuma bilang gitu doang, mudah-mudahan tuanya ibu nggak nyusahin kamu. Itu gue langsung berhenti nakal seberhenti-berhentinya. Karena ngerasa gue gagal jadi laki anjing. Itu sih, makanya kalau gue belajar dari pengalaman hidup ya gitu. Ketika nanti gue punya anak, gue akan nggak akan didik anak gue dengan kekerasan fisik. Karena semakin dihukum, makin melunjak nih anak. Iya betul sih. Oke. Kalau gua mah gua pasung. Biar gak bandel. Mendingan lu nggak usah bikin anak deh. Mendingan lu nggak usah bikin anak, mendingan lu bikin enak aja. Udah gitu kamar kunci semua lagi rapat gue kasih lubang kecil doang. Makan gitu dah. Astagfirullahaladzim. Tapi membawa efek gak sih? Bandel-bandelnya kita ini menurut lu membawa efek Nggak, ke kehidupan sekarang? Menurut gue tuh membawa efek banget cuy. Karena Walaupun lu yang gak bandel ya? iya, gue menyesali kayak sekarang gini nih ya, menurut gue ini menurut gue ya, ini menurut gue, antara lu jadi anak yang paling pintar atau lu yang paling bandel. Kalau menurut gue, yang bandel itu pasti dia kreatif, tapi yang pintar itu belum tentu sekreatif yang si bandel. Betul. Iya. Gitu loh. Dan kalau menurut gue, yang akan lo diterima di tempat pekerjaan atau nggak di tongkrongan, ya anak-anak seperti itu. Kalau anak-anak pintar, ya pintar By the books aja ya. gitu. Iya By the books ya. Iya by the books Rules. aja. Dia terlalu Iya kayak gitu, karena yang gue lihat tuh ya dari pengalaman gue, dari beberapa teman gue yang benar-benar anak pintar banget, memang dia gampang untuk cari kerja, untuk gampang sekali. Tapi untuk tingginya? Ya gue nggak tahu untuk tingginya ya, cuma gampang sekali gitu. Tapi kalau untuk anak yang untuk anak yang si bandel ini, dia kan pasti kan bandel tuh bisa teman banyak apa segala macam, dan linknya tuh koneksinya luar biasa. Itu benar-benar dari nol sampai dia untuk sampai tinggi tuh luar biasa sekali gitu. Makanya gue sekarang tuh kayak gue kadang-kadang agak menyesal, anjing kenapa ya dulu gue hidup gue flat aja gitu loh, dan gue nggak mau menerima tantangan itu padahal gue laki-laki gitu loh. Bener. Kayak gitu, jadinya pada saat kayak gini gue ya udah gitu loh, maksudnya gue bisa nerima, ya gue flat aja juga, tapi gue kadang nggak bisa kayak tiba-tiba ada masalah apa ya gue harus susah gitu loh, menyelesaikannya itu susah. Karena kalau misalkan menurut gue anak bandel itu ya gue sih nggak bandel. Ada Dia masalah ya gue berantemin. wah anjay. Jadi maksud gue dia tuh kalau yang bandel itu dia bisa menangani masalahnya dia sendiri pada saat dia nanti, karena itu jadi pengalamannya dia sebelumnya kan. Nah itu dia, dan dia pasti akan berubah kok menurut gue. Kalau gue sih ya buat anak-anak muda zaman sekarang nih, anak-anak yang masih umur belasan tahun lah, lebih baik lu nakal deh. Lu cobain apa aja yang lu mau. Jangan. Karena lebih baik nakal sekarang daripada nakal belakangan. Ya betul. Tuh, gua Nantinya setuju. ketika lu udah rasa punya duit banyak, Ya. punya tahta di atas, itu akan bakalan nggak bisa terkontrol lagi kenakalan lu. Ya, Karena lu udah rasa punya semuanya. Sorry, kalau aku nggak gitu. Kalau menurut gua ya, karena gua sistem bandelnya itu begitu. Jadi lu boleh ikut bandel, tapi dalam konteks lu mencari tahu. Betul ya. Oke. Jadi lu Gua masuk setuju. tempat dugem, Iya. tapi lu jangan ngedugemnya. Lu cuma pengen tahu, oh dugem tuh begini. Iya benar. Lu ke pijat plus
lu ya udah pergi aja. Tapi lu cuma pengen tahu, oh pijat plus tuh begini. Dengan Nora ya. Biar Iya. enggak. Lu coba gua tanya lu. Kalau gua ngomong, ah anjing lu, tapi lu nggak tahu anjing itu kasar. Karena gue mikirnya anjing pudel ya. Iya kan? Padahal yang gua omongin kan anjing yang kasar kan. Garing ya. Itu gua Iya. tahu. Nggak apa-apa. Makanya gitu bener gitu. Kalau ini Kayak sambal mah enak, kayak sambal. makanya Gorengan. gua akan bilang semua kenakalan itu dimulai dari coba-coba. Iya. Iya. Pasti gua harus bilang lebih baik di muda lo coba-coba itu. Jadi ketika lo udah masuk masa-masa yang mendekati tua, lo bakal bilang gua udah cukup. Iya. Nah, ini benar. Tadi kan salah. Kalau dia bilang coba-coba benar. Nah, tapi ya bener-bener lu harus tahu kapan lu harus stop. Betul. Itu Ya, yang Itu penting. dia. Itu yang Karena penting. karena lu nggak akan pernah bilang kayak gini. Misalkan ya ini contoh. Gue mau nikah nih. Gue mau bandel dulu, gue mau main perempuan dulu, gue mau pijit dulu. Nanti biar setelah nikah, gue nggak akan main perempuan lagi. Tai itu. No. Yakin gue. Lu pada saat lu main perempuan dulu, abis itu lu nikah, bohong lu pasti nggak akan coba lagi untuk main perempuan lagi. Kalau lu nggak bener-bener stop, itu doang sih. Menurut gua jangan sampai terjerumus sih. Kalau lu cuman perkenalan doang, Iya. lu artinya wah gua tahu nih, oh ini. Ya. Kayak gua kan, gua pergi pijat plus dan gua merasa itu sangat satu nggak worth it uangnya, nggak worth it pelayanannya. Hah, karena lu ke tempatnya murah bos. Iya, Untuk tempatnya enak. Untungnya begitu. Worth it nih, gitu. Cocok. Tapi memang aku bukan tipe Ya yang gitu. kalau saran dari gua, ketika lu udah mulai cari tahu, lu juga cari hobi biar itu lu lebih Ngedistract ya. ya. Karena Ngedistract ketika ya. lu udah fokus di hobi lu akan nyingkirin tuh hal-hal yang negatif gitu. Gua takutnya lu kenal cewek hobi daki gunung kan, lu aja ceweknya ngewe di Enggak. gunung. Aman itu ya. Jadi gabung. Ketika kalau udah lu pilih hobi itu, hobi itu kan sifatnya positif, kayak lu berenang, lu main sepeda, Iya. lu pendakian apa itu sifat semua positif. Lu akan secara nggak langsung lu akan melunturkan hal-hal yang dibilang kita mau tahu-tahu yang hal yang negatif tuh luntur. Insya Allah itu, percaya deh sama abang. Iya. Intinya gini. Lepas gol. Intinya gini. Lu yang pasti gini kalau menurut gue ya perbanyak tongkrongan sih. Betul. Banyak temen, link. Jadi lu bisa tahu nasihat dari kanan kiri. Terus Link itu tuh bagus, tongkrongan itu bagus. Maksud gue gini, itu temen tuh bagus. Itu juga bisa jadi kayak lu nggak akan pernah bisa masuk ke tempat kerja yang sekarang atau enggak tempat yang lu dapetin duit kalau bukan dari temen lu. Nggak mungkin dulu dari CV lu itu nggak mungkin, bullshit coy. Itu pasti dari temen lu, nggak mungkin. at least ada dorongan dari teman. Bener. Dan kita semua dari temen. Iya. Dari teman. Terus Abis ini gua nggak mau berteman. Rusak semua. terus Oke deh, kalau gitu udah lama banget nih obrolan kita yang tadinya berenam jadi berempat. ya bagi Yang penting- teman-teman yang ada cerita-cerita bandel-bandel boleh share ya di kolom Ya, komen. share di komen dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Ditunggu next videonya dari kita. Yang penting obrolan kayak tai gini, yang penting asik lah. Oke, see you. Dadah. Bye. Ya. Kita tegor lagi itu.